Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dari 1 KPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi ulumul hadis dengan tema mengklasifikasikan hadis ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, ditinjau dari aspek bentuk. Dari aspek bentuk sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hadis qauliyah, kedua adalah fi'liyah, ketiga adalah taqririyah, yang keempat sifatiyah, dan yang kelima adalah hamiyah. Hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa, syara, dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, ataupun akhlak. Contoh hadis qauliyah adalah Ana Utsman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum an ta'allamul Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya dan mengajarkannya. HR Bukhari. Kemudian hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat untuk mengikutinya. Contoh hadis fi'liyah adalah bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. HR Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairitis. Kemudian adalah hadis taqririyah. Hadis taqririyah adalah segala ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkan. Seperti contoh hadis taqririyah adalah la walakinnahu laisa fil ardi qaumihi kullu fa innahu halalun. Artinya adalah tidak, hanya saja binatang itu tidak ada di negeriku. Oleh karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia halal. HR Bukhari Muslim. Kemudian hadis sifatiyah. Hadis sifatiyah adalah hadis ihwal Nabi yang berkaitan dengan fisik, sifat-sifat, dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 kategori hadis ihwal, diantaranya pertama adalah hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap Nabi, seperti cara Nabi bertutur kata, berjalan, makan, menjamu tamu, dan sebagainya. Kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik Nabi seperti wajah, kemudian warna kulit, dan sebagainya. Kemudian contoh hadis sifatiyah adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wassalamu ahsanun nasi khuluqo. Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis hamiyah. Hadis hamiyah adalah hadis-hadis yang menyangkut cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa Rasulullah hidup. Namun sebelum beliau sempat mengerjakan apa yang dicita-citakannya, beliau wafat terlebih dahulu. Contoh hadis hamiyah yang masyhur itu Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan puasa Asyura 10 Muharram serta memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakannya, mereka para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau bersabda, yang artinya, jika aku masih hidup hingga tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Namun Rasulullah SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau sebelum Muharram.
tahun berikutnya tiba. Maka dari itu karena Rasul berencana puasa pada hari tersebut, umat Islam kemudian mengerjakan puasa pada hari itu walaupun Nabi sudah wafat, seperti itu. Kemudian yang kedua itu hadis ditinjau dari aspek sumbernya. Yang pertama adalah hadis marfu, kedua adalah hadis mauquf, yang ketiga adalah hadis maqtu. Apa itu hadis marfu? Al marfu menurut bahasa isim marfu dari kata rofa, mengangkat, dan ia sendiri berarti yang diangkat. Nah, dinamakan demikian karena didasarkan kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasul. Hadis marfu menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang menyandarkan itu sahabat atau tabiin atau orang-orang sesudahnya, yang berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sifatnya, baik secara jelas atau secara hukum saja. Yang kedua adalah hadis mauquf. Hadis mauquf merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan atau dihubungkan kepada seseorang sahabat atau sejumlah sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pengakuan, seperti itu. Kemudian hukum hadis mauquf, jika berstatus marfu, berkualitas sahih atau hasan, maka bisa dijadikan hujjah. Kemudian jika hukum hadis mauquf tidak berstatus marfu, maka para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis maqtu, berasal dari kata qota'ah yang artinya putus atau terputus, yang berlawanan dengan kata wasolah, sambung. Hadis maqtu berbeda dengan hadis munqati, yang mana maqtu adalah sifat dari matan, yaitu perkataan tabi'in atau tabi'in at-tabi'in. Sementara munqati adalah terputusnya sanad dari generasi sebelum sahabat dan tidak berturun temurun, seperti itu. Kemudian sanad hadis maqtu bisa mutasil sampai kepada tabi'in yang merupakan sumber dari matan. Kemudian hukum hadis maqtu tidak bisa dijadikan hujjah karena perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya, seperti itu. Kemudian hadis dari aspek mengikat dan tidak mengikatnya. Pertama adalah sunnah ghairu tasyriyah, kemudian adalah hadis tasyriyah, yang ketiga adalah hadis khususiyah. Hadis khususiyah, seperti itu ya. Kemudian sunnah ghairu tasyriyah, Al-Qaradwahi mendefinisikan sunnah ghairu tasyriyah adalah sunnah yang tidak ada maksud untuk diteladani. Jadi sunnah ini tuh tidak memiliki maksud untuk diteladani, seperti itu. Nah, sunnah ghairu tasyriyah adalah sunnah yang tidak mengandung unsur syariat karena terkait dengan situasi, kondisi, dan konteks saat dimana Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabda tersebut. Ghairu tasyriyah bersifat temporal, khas, dan situasional, hal muayyan, seperti itu. Menurut Musa Syahin, dari pemetaan sunnah tasyriyah dan ghairu tasyriyah adalah Syekh Muhammad Syaitut, ya. Beliau membahas permasalahan ini secara khusus sehingga menjadi rujukan ulama dan pemikiran setelahnya, seperti itu. Syaitut adalah orang pertama yang membuat diskusi tasyriyah dan ghairu tasyriyah ini. Kemudian adalah hadis tasyriyah. Sunnah tasyriyah adalah sunnah yang berkaitan dengan risalah kenabian sehingga umatnya berada pada garis keniscahayaan untuk menerimanya. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa sunnah tasyriyah adalah sunnah yang muncul dari kepastian Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah pada umumnya.
seperti itu. Kemudian hadis khususiyah. Sifat khususiyah yaitu sifat-sifat tertentu yang dimiliki seseorang yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti bisa berupa pohon menjadi emas, bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Maksudnya itu tadi pohon bisa menjadi emas seperti itu ya. Kemudian sedangkan sifat-sifat basyariah adalah sifat-sifat umum atau biasa yang dimiliki manusia sejak lahir, seperti lemah, bodoh, banyak kekurangan, miskin, kaya dan kaya dan sebagainya seperti itu. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya, mengklasifikasikan hadis ditinjau dari beberapa aspek. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Kita sama-sama belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.